warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerita Malang bersama aku Aulia, dan di sini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan betapa seramnya pengalaman beliau ketika berada di Lembah Dieng Malang. Di sini ada Mas Hino. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik, Mbak Aulia. Iya. Gimana waktu itu kejadiannya bermula di tahun berapa, Mas? Ya. Oke, mungkin cerita aja ya Mbak Aulia. Jadi Lembah Dieng itu sendiri kan memang sebenarnya adalah tempat wisata. Dulunya tempat wisata, mungkin dibangun sekitar tahun 90 pertengahan begitu Lembah Dieng itu. Namun entah apa yang terjadi, sebuah tempat wisata yang sungguh megah, besar, ada hotelnya, ada kolam renang, ada danau buatan, kemudian ada banyak permainan. Kalau kita bandingkan mungkin dibuat untuk nyaingi Sengkaling zaman dulu itu ya. Kan tahu Sengkaling ya, Sengkaling itu kan sangat terkenal ya. Nah ini kan saingannya yang ada di tengah kota. Kalau Sengkaling kan gak jauh, naik ke mana, Arambatu gitu. Nah kalau Lembah Dieng itu ada di tengah kota. Tapi entah kenapa begitu sekitar pertengahan, nggak lama bukanya tuh nggak lama, mungkin 3-4 tahun nggak nyampe. Kok tiba-tiba tutup gitu ya, tempat tuh tutup. Kemudian lokasinya pun zaman itu sekitar tahun awal 2000-an itu adalah lokasi yang sangat sepi sekali. Meskipun masuk kota Malang, tapi berasanya itu di desa gitu. Sehingga mungkin itu juga pembangunan yang tidak merata gitu ya. Tengah kota tapi rasa desa gitu. Sehingga memang suasananya mencekam. Itu sangat gelap, kalau malam gelap, kalau siang juga gitu. Banyak tumbuh-tumbuhan liar, banyak gedung terbengkalai dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya sendiri itu waktu muda itu memang doyan kelayapan gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih muda jangan ditiru lah ya. Karena kelayapan malam-malam itu nggak bagus. Jadi doyan kelayapan sama teman-teman satu kampung lah. Kalau sekarang mungkin geng ya. Gangstar, circle ya. Kalau kan doyan kelayapan malam sama circle saya, nggak tahu cari nasi goreng lah, cari apa belut goreng dan yang digoreng lainnya itu sebenarnya juga doyan agak-agak yang berbau perhororan duniawi gitu. Sehingga saya coba ingat-ingat itu ada di sekitar tahun mungkin 2004-2005 karena kita penasaran ya sama yang namanya Lembah Dieng tadi. Jadi sekitar 10 malam ya, kita kalau pergi itu sekitar 10 malam gitu. Zaman saya masih kuliah, saya ingat banget 10 malam mungkin ada 3-4 orang bilang kita naik mobil. Kemudian naik mobil, saya dulu ada satu teman tuh punya mobil Toyota Starlet lama tahun 80-an, Starlet kotak gitu. Hingga kita naik berlima itu. Kita naik ke sana, saya masih ingat sekali itu sampai sana setelah keliling-keliling kota itu sekitar pukul 11-an malam sampai di Lembah Dieng tadi. Nah, kita tuh nggak nyampe yang di Lembah Diengnya, belum sampai di yang lokasi yang utama. Tapi sebelum Lembah Dieng itu ada jalan tuh ya kayak nikung gitu loh. Nah di tikungan itu jalannya tuh dibagi dua gitu loh. Ada pembatasnya, kayak begini. Dua arah ya? Ya dua arah. Kita ambil dari sana, itu sepi banget di situ. Udah ada ilalang tinggi-tinggi begitu, terus bawahnya itu pembangunannya bagus karena memang pas arah kota Malang gitu ya. Sehingga kita memutuskan berhenti di situ. Karena kalau Lembah Diengnya tutup lah gitu ya, karena udah terlalu malam nggak mungkin kita masuki juga, pasti tutup. Sehingga kita berhenti di situ. Terus saya masih ingat tuh hujan tipis banget, hujannya tuh tipis banget, hujan yang tipis gitu loh. Bukan hujan, ya gerimis-gerimis yang halus gitu ya, masih ingat. Terus kita nongkrong di situ. Kita nongkrong agak-agak hujan itu, kita nongkrong aja. Kita guyon-guyon memang. Guyon-guyon. Nah, kebetulan temen yang satu ini yang namanya Mas Arif ini. Mas Arif ini beliau dulu memang sedikit punya kemampuan. Kemudian kadang-kadang anaknya saya ngomong tuh tengil lah gitu. Anaknya tengil ya. Sok nantangin. Ya, dia agak tengil gitu ya. Terus dia panggil gitu ya, endi yang jogo, endi yang anu gitu ya. Terus kita ketawa-ketawa lah, berempat berlima itu ketawa-ketawa ngobrol. Nah di sekitar kita kurang lebih 15 menit itu nongkrong di situ. Itu kemudian angin tuh mulai berembus. Berembus itu saya bilang tidak biasa karena anginnya beda. Iya, karena angin yang biasanya itu maksudnya ya bener ya, kita agak di bukit ya, mesti berangin ya. Tapi biasanya angin itu sepoi-sepoi ya, itu agak kenceng. Kemudian mulai ada lolongan anjing.
kita anggap biasa karena masyarakat sekitar itu saya tahu suka geladak. Geladak itu apa? Mas? Geladak itu adalah berburu dengan menggunakan anjing. Oh. Sehingga memang kita nggak berpikir yang aneh-aneh. Tapi itu persis kalau kita lihat film horor itu loh yang gitu yang kayak apa Nanti tanpa backsound. serigala anjing kayak gitu Iya. persis kayak gitu sehingga kita pengen guyon juga. Waduh kiri sopo kira ucul ngene. Salah satu teman kita ada yang nimpalin kayak gitu. Nah itu sekitar, tapi anjing itu sangat bersaut-sautan sekali gitu. Berarti nggak satu ya? Bukan, anjingnya? saya pikir ada 2-3 anjing itu saling bersautan kayak berkomunikasi gitu. Itu intens sekali dalam 3-4 menit itu sangat intens Mbak Aul gitu ya. Kemudian angin tetap berhembus ya, nggak kenceng tapi dia berhembus kayak intens juga gitu. Kok suara anjing itu berubah ya? Dalam pikiran saya suara anjing itu berubah berirama. Jadi yang sebelumnya gitu ya, dia jadi Jadi kayak rintihan ya? Iya, ada iramanya gitu. Kita awalnya nggak menyadari ya. Tapi kok itu kayak arek. Iya, kok kayak malah ngono. Kita semua itu mendengar semua, Mbak Ul. Itu semua mendengar. Nah, begitu kita mulai agak suasananya berubah. Dari yang guyon tuh jadi mulai tegang. Kok berubah? Semua mulai mencoba mendengarkan. Tiba-tiba suara anjing itu tetap ada dengan gayanya yang merintih. Tapi di tengah-tengah anjing itu ada suara tipis. Tipis sekali suaranya. Awalnya tipis sekali. Suara wanita menangis. Dengan intensitas yang bukan enggak. Saya masih Itu lama, Mas. Iya, itu tipis sekali. Jadi di tengah-tengah suara anjing tadi. Itu saya mendengar, suara nang wedok. Nduse suarane kere kok ngawur kok wong wedok. Nah, itu mungkin kena angin juga ya. Jadi kenceng enggak suara itu. Nah, sekitar 2-3 menit suara itu ada, kita coba mendengarkan. Dan memang semua meyakini akhirnya itu suara nang wedok rek nangis. Suara itu tinggi. Jadi bukan suara yang enggak, tapi yang nadanya itu tinggi. Dan itu kayak apa? Konstan gitu loh. Tetap gitu loh. Kayak tape itu kalau diputar tuh terus di-reply lagi. Kamu dengerin YouTube terus buat reply. Ya kayak ngono itu. Di reverse. Iya, kayak di reverse terus gitu loh. Suaranya itu tetap nggak berubah yang kalau orang nangis beneran. Itu saya yakin nggak berubah-ubah. Iya. Mas Adi, kamu apain aku? Ya mungkin kan kayak gitu. Misalnya gitu kan. Gitu. Ini enggak. Sehingga ini opo gitu, padahal di tahun segitu itu ya teknologi belum berkembang ya kita tahu lah. Tape Bluetooth tuh nggak ada zaman itu gitu kan, jadi kita nggak kenal tape Bluetooth itu, jadi nggak yakin kalau itu ada orang yang pakai pengeras suara juga kita nggak yakin. Tapi itu suaranya kalau didengerin dari telinga itu perkiraan jaraknya deket atau jauh, Mas? Nah itu karena berubah-ubah, kita nggak bisa meyakinkan. Nah ini menariknya Mbak Aun. Ketika kita 2-3 menit berusaha mendengarkan suara menangis itu, ternyata suara itu semakin mendekat dan kita yakin karena ini lembah ya, kita terus yakin soal ada di bawah dalam ya. Lembah itu mungkin 10-15 meter mungkin, itu kita yakin seperti yang mungkin kita di sini ya, kita di sini, mobil itu di sini, itu kayak jalan gini loh. Jadi yang setelah 2-3 menit suaranya itu bersautan dengan anjing, tiba-tiba nggak ada anjing, hanya suara nangis itu saja. Tapi itu semakin mendekat gini. Terus semakin mendekat dan dan kita di situ mulai merasa ini nggak beres, dan kita memutuskan ya kabur sih, ya nggak sok-sokan lah, kita ya kabur langsung lari. Wah nggak beres, kita langsung lari kayak gitu sih. Iya, kita memutuskan pulang pada waktu itu Mbak. Dan itu benar-benar membuktikan bahwa ya memang di Lembah Dieng itu ya memang ada sesuatunya sih menurut saya di situ gitu. Nah itu menariknya adalah satu teman kita yang juga kalau anak sekarang bilang IndiHome ya. IndiHome apa? Ini kan jadi Indigo ya. Kalau anak bilang Indigo itu si tambal rutip si mbak ini sebenarnya ngikut gitu di dalam mobil ke Masilo. Ngikut di mobil. Enggak ngikut di saya lah, atau mungkin ngikut di mobil lah gitu. Dia nggak menjelaskan.
Cuma nggak tahu si temen yang indigo ini seperti berkomunikasi, bisa jadi seperti itu, dan minta untuk pergi, sehingga hanya sampai gerbang Lembah Dieng yang bawah yang ada kelenteng ya. Nah, yang sekarang jembatan tuh putus, makanya makin horor kayaknya putus jembatannya. Jadi jembatan nggak ada akses sekarang. Aksesnya tuh lewat desa ya, lewat samping itu ya. Aksesnya tuh lewat samping. Jadi jembatan utama, akses utamanya tuh putus sekarang Mbak Aul, dan belum diperbaiki. Mungkin sudah pertengahan 2022 kemarin dia udah putus, sampai sekarang belum diperbaiki. Dan samping itu ada kelenteng. Ya kata teman saya ini ya, sampai kelenteng itu terus nggak jadi ikut, kayak gitu sih. Terus mungkin ketika saya tanya teman saya tuh modelnya ya apa sih, dia wujudnya ya apa, dia menjelaskan bahwa ini perempuan gitu ya, perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang, bajunya itu baju lengannya itu panjang itu sampai menjuntai ke lantai gitu loh, lengannya itu. Jadi nggak kelihatan tangannya itu. Dia ketutupan ya, kayak gambaran kalau orang bilang sekarang si Mbak Kunti itu kali ya gitu. Itu apakah sosok yang emang terkenal di Lembah Dieng itu, apakah itu? Ya saya nggak tahu juga ya, tapi memang banyak cerita Lembah Dieng itu kan udah kayak urban legend ya dari dulu. Banyak banget orang yang menceritakan pengalaman horor, pengalaman misteri, pengalaman spiritual di Lembah Dieng itu, sehingga memang apakah itu yang menunggu atau tidak, saya juga nggak melakukan riset ya, tapi itu adalah salah satu interaksi paling nyata saya khususnya dengan dunia astral, itu yang salah satu paling nyata, karena benar-benar bersuara, dan itu nggak yang dengerin itu nggak orang satu tapi orang banyak itu. Kan katanya kalau yang kawan-kawan kita yang dari dunia astral itu, dia untuk berinteraksi dengan kita itu kan butuh power yang besar. Iya. Itu berarti besar. Butuh power yang besar gitu ya. Bahkan berwujud itu kalau nggak yang di dunia mereka sakti itu nggak bisa gitu kan, berwujud menjadi lihat orang. Lah ini tuh bisa sampai didengerin orang 5, semua dengerin. Artinya mungkin beliau ini yang ingin berinteraksi ini bukan sembarangan kalau menurut saya. Mungkin ya beliau ini orang yang hebat, sosok yang hebat atau seperti apa gitu, karena kan biasanya gitu ya, mungkin di sini kita ada berenam gitu, mungkin hanya Mbak Stefani atau Mbak Aul aja itu ono oporek, tapi saya yang lain kan nggak kelihatan. Nah ini berlima itu benar-benar mendengar semua, nggak ada yang nggak dengar dan tahu semua gitu Mbak Aul. Sehingga mungkin kalau dari saya ya memang tempat wingit itu ada selama kita tinggal di tanah Jawa ini, di Indonesia ini. Silakan percaya nggak percaya, tapi tempat-tempat wingit, tempat-tempat yang perlu kita hormati itu ada, dan itu memang perlu kita lakukan dan nggak boleh diremehkan ya, karena kita juga hidup berdampingan dengan mereka. Kalau saya sih seperti itu Mbak Aul, pengalaman yang bisa saya petik dari pengalaman saya tadi. Tapi mungkin si Mbak Kuntinya itu terganggu karena si tengilnya tadi mungkin ya. Kalau mungkin kita di situ niatnya emang nggak manggil, bisa jadi begitu, karena sekali lagi mereka kan bisa berinteraksi dengan kita, karena saya juga sering ya ke lokasi-lokasi yang dianggap wingit, dianggap horor, tapi selama kita memang nggak mau mengganggu, Kulon Wun, Nun Sewu, nggak pernah ada yang terjadi buruk ya, nggak pernah ada yang terjadi buruk seperti itu sih memang. Ya saya juga mungkin bisa jadi setuju dengan Mbak Aul juga gitu, sehingga memang ya kalau mereka diganggu terus merasa terganggu, ya mungkin mereka ditanya, mungkin kamu dipanggil namanya ul gitu. Nyeluk, ya mesti teko kan, opo kan ngono, begitu diparani Melayu, ya ngamuk lah, ya gitu ya mungkin loh ya. Iya. Saya tahu ya hari-hari ini Lembah Dieng ini jadi tempat yang populer lagi kalangan anak muda. Bener ya Mas Adi yang ini playboy idola SMK 1 ini, kameran kita ini teman-teman nih alodinya SMK 1, namanya Adi siapa? Adi Kurniawan. Nah ini konon katanya sekarang lagi hype lagi Lembah Dieng ini, karena buat estetikan, buat healing-healingan gitu ya. Mungkin saya berpesan aja, setiap tempat itu pasti ada, bukan penunggunya, setiap tempat itu ada penghuninya gitu ya, penghuninya. Kalau penunggu itu misalnya gimana? Kalau dia menghuni ya pasti kita berdampingan, saling
berhunian, di hunian pasti ada penghuninya begitu, sehingga ya bisa dijaga attitude, dijaga kelakuannya, jangan sampai itu yang di di kursi ijen itu mungkin terjadi di sana gitu ya, yang sampai kursinya ditutup, nah itu yang kikuk, nah itu mbok healing tapi masih seragaman lagi. Iya, itu ya dijaga bener karena itu bukan tempat yang sembarangan, sehingga memang silahkan dinikmati lah Pak Tulus. Saya silahkan dinikmati keindahan alamnya, karena ketika kita menikmati keindahan alam itu sama kita juga bersyukur pada Sang Pencipta sebenarnya kan gitu. Tapi bersyukurnya itu dilakukan dengan benar, dengan baik, dengan bertanggung jawab. Seperti itu Mbak Aul. Iya. Ya itulah sekelumit cerita dari Mas Hino tentang Lembah Dieng. Untuk teman-teman yang memiliki cerita horor lainnya yang menarik bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Mas Hino sudah berkenan hadir di Cerita Malang untuk menceritakan pengalaman horornya. Oke, terima kasih. Aku Aulia dari Cerita Malang and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.